Kapan kita nak beli sarung baru je, telur kuang baru? Awal puasa atau hari raya? Yang benar nih. Kadang-kadang sedih hati kita. Saya pernah sholat di samping bapak-bapak, bosin-bosin nombor ibu ya. Bukan karena tikarnya nggak bersih, bersih tikar tuh. Rupanya peci bapak tuh lama asam baunya. Ya, dari hitam peci itu pak udah pirang. Banyak pula pulau-pulau di peci itu. Ada pulau Sumatera, ada pulau Jawa, daki isinya. Ini awal Ramadan nih. Ibu-ibu pakai telekung-telekung yang baru lah di hari pertama Ramadan tuh pakai. Kalau tak bisa membeli gimana Ustaz? Cuci, di laundry, dibuat wangi, kemudian begitu sangat berbahagia menyambut Ramadan. Ini diantara secara fisik yang kelihatan dalam apa yang kita lakukan menyambut Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Para alim, para tuan guru, imam besar, kaum muslimin wal muslimat yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah pada subuh yang berbahagia dan yang mulia ini. Kembali Allah pertemukan kita dalam subuh berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Menghitung hari ini kita memasuki tanggal 23 dari bulan Sya'ban, maka bulan ini dalam hitungan Masehi hanya 28, berarti 28 malam kita sudah melaksanakan sholat sunnah tarawih. Tanggal 1 kita adalah melaksanakan ibadah puasa. Apapun yang terjadi perbedaannya, kalaupun ada, namun puasa Ramadan tetap tanggal 1 bulan Ramadan. Setuju Bapak Ibu? Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan yang kita sambut, ini bulan yang sangat mulia, maka mesti disambut oleh orang-orang yang mulia. Orang-orang yang kemudian ada kekotoran pada dirinya, maka mereka tidak bahagia menyambut datangnya Ramadan. Sementara kita ini insya Allah dimasukkan oleh Allah dalam barisan orang-orang yang beriman, orang-orang yang sangat rindu dan sangat menanti kehadiran Ramadan. Maka ada beberapa hal yang mesti kita persiapkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana apa yang kita sampaikan hari ini sesuatu yang sudah kita maklumi secara bersama, karena sudah berulang kali para guru kita mengingatkan dan telah menyampaikan hal ini kepada kita. Hal yang mendasar yang pertama adalah memperbanyak munajat dalam berdoa kepada Allah agar betul-betul Allah sampaikan bersua dengan Ramadan. Doa itu sudah kita sampaikan sejak bulan Rajab lagi, tambah dengan Sya'ban, dan insya Allah puncaknya nanti adalah dalam Ramadan.
Para sahabat juga telah mempersiapkan diri jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka merindukan agar Ramadan ini Allah pertemukan mereka dengan Ramadan. Maka kita juga sama, Bapak Ibu yang muliakan Allah. Makanya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dalam Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita dengan Ramadan. Ditambah lagi dengan doa-doa yang lain, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Doa-doa untuk mengokohkan hati kita dalam iman dan ketakwaan. Karena sesungguhnya apabila pun kita disampaikan dengan Ramadan, tetapi iman kita tidak kokoh dan tidak tangguh untuk menikmati indahnya hidangan Ramadan, maka sungguhnya Ramadan takutnya berlalu dalam kehidupan tanpa ada amal yang spesial yang kita persembahkan. Maka di antara doa yang selalu kita baca adalah Allahu habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, berikan kami rasa cinta kepada iman. Jadikan iman itu penghias hati kami, ya Allah. Bencikan kami akan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan masukkanlah kami ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah-Mu, ya Allah. Kalau kita sudah dihiasi dengan iman, batin kita dipenuhi dengan iman, perbuatan kita terselamatkan dari berbagai noda dan dosa, kemudian kebencian akan maksiat menjadi hal yang sangat prioritas dalam kehidupan, sehingga jiwa kita bersih menyambut Ramadan, iman kita begitu tangguh, maka insya Allah seperti apapun hidangan Ramadan, mungkin sulit dalam pandangan hawa nafsu, tapi ia akan memandang dalam tatapan iman, begitu lezat untuk mereka nikmati dan mereka laksanakan. Itulah orang-orang yang bergairah imannya dalam menyambut Ramadan, sehingga kemudian mereka sangat rindu untuk disampaikan oleh Allah bersua dengan Ramadan. Yang kedua, apa yang mesti kita siapkan? Yang kedua yang kita siapkan adalah yakni memiliki kegembiraan yang sangat tinggi dalam jiwa kita terhadap datangnya Ramadan. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena Ramadan itu adalah busyra, berita gembira yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan satu-satunya umat yang diwajibkan berpuasa satu bulan Ramadan hanyalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua hidangannya adalah hidangan kenikmatan yang datang dari Allah. Maka Ramadan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makin ke ujungnya makin manis. Awalnya manis, tengahnya tambah manis, ujungnya lebih manis. Betul, Bapak Ibu? Adakah orang melaksanakan Ramadan seperti makan tebu? Pangkalnya manis, tengahnya agak manis, ujungnya tebu itu ujungnya hambar, Pak. Pangkalnya yang manis. Ini yang banyak mungkin enggak. Tapi di masjid ini tidak. Di masjid ini makin ke ujung makin manis. Siapa yang bisa merasakan itu? Orang-orang yang beriman, yang gembira menyambut Ramadan. Hidangan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah jelas. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Imam An-Nasa'i, bahwa Ramadan itu datang adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Di dalamnya dibukakan segala pintu surga, ditutup segala pintu neraka, dirantai segala syaitan, dilipat gandakan amalan berlipat ganda. Itu kenikmatan tersendiri yang tidak ditemukan selain di dalam Ramadan. Maka kalau seandainya ada manusia yang tidak gembira, lalu dia mengatakan dirinya beriman tapi merasa berat dengan hadirnya Ramadan, berarti beriman mereka dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diseru hanya satu kelompok manusia, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa orang-orang beriman? Karena mereka orang berimanlah yang siap dan tangguh untuk menerima dan merasa bahagia dengan apa yang dikabarkan terhadap keindahan Ramadan, sehingga kemudian mereka ingin meraih semuanya peluang dan kesempatan itu tanpa melewati sedikit waktu pun, kecuali ingin bernilai dan berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkan secara batin
dan siapkan juga secara fisik. Makanya orang gembira menyambut puasa itu dari sisi fisiknya juga nampak, dari sisi batinnya juga terasa. Ya, saya bertanya kepada Pak Ibu, kapan kita nak beli sarung baru, telekuang baru? Awal puasa atau hari raya? Yang benar nih. Kadang-kadang sedih hati kita. Saya pernah sholat di samping bapak-bapak, bosin-bosin ambo ibu ya. Bukan karena tikarnya nggak bersih, bersih tikar tuh. Rupanya peci bapak tuh lama asam baunya. Ya, dari hitam peci itu Pak udah pirang. Banyak pula pulau-pulau di peci itu. Ada pulau Sumatera, ada pulau Jawa, daki isinya. Ini awal Ramadan nih. Ibu-ibu pakai telekung-telekung yang baru lah di hari pertama Ramadan tuh pakai. Jangan telekung-telekung lah kena kepindiang. Apa nama tuh yang hitam-hitam tuh? Banyak bintik-bintik hitamnya. Siapkan parfum yang terbaik bagi bapak-bapak. Ibu-ibu tidak, ya, karena bapak-bapak ini sunahkan untuk pakai parfum. Siapkan parfum yang terbaik, yang terharum, sehingga hari malam pertama dari tarawih itu begitu menggairahkan, wangi seisi masjid, wajahnya berseri dan bercahaya, penampilannya luar biasa karena dia sedang menghadap Allah di malam pertama indahnya Ramadan. Begitu dia gembira menyambut datangnya Ramadan. Kalau tak bisa membeli gimana Ustaz? Cuci, di laundry, dibuat wangi, kemudian begitu sangat berbahagia menyambut Ramadan. Ini diantara secara fisik yang kelihatan dalam apa yang kita lakukan menyambut Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak usah lah ikut-ikut mandi ke sungai-sungai, belimau lalu berorgan-organ itu enggak usah lah. Ya kan? Nah, sekarang budaya belimau itu enggak seperti dulu. Dulu orang belimau itu betul-betul dia sekedar belimau saja niatnya. Saya tanya nenek saya, dia apa? Kenapa harus belimau bekas saya nenek? Daki kepala itu banyak, nah katanya. Dia kalau dibersihkan limau itu bersih dia. Ya. Dulu tidak ada ritual-ritual yang kemudian melanggar syariat. Betul-betul membersihkan badan dari segala yang kotor. Itu dulu hakikat orang tua melakukan dulu. Sekarang bergeser budaya itu menjadi hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Akhirnya bukan kebaikan yang didapatkan, tapi justru banyak maksiat yang dilakukan. Mandi bercampur, pakai musik-musik lagi. Ini yang terjadi terkadang. Ini tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapkan energi kebahagiaannya untuk menyambut datangnya Ramadan. Yang ketiga, apa yang mesti disiapkan Bapak Ibu adalah ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan al-ilmu qabla qawli wal amali. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Ilmu tentang apa? Fikih Ramadan. Apa yang menjadi rukun, apa yang menjadi syarat sahnya puasa kita, apa sunnah dan apa yang merusak ibadah dan nilai pahalanya, apa yang kemudian membatalkan puasa kita. Harus kita balik-balik lagi bukunya, tanya lagi pada guru-guru kita, karena ibadah-ibadah ini sekali setahun kita buat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ada yang lupa dan mungkin hilaf, yang ilmu kita sudah mungkin kabur tentang itu. Maka kita ulang-ulang kembali, kita baca kembali buku-buku yang menjelaskan tentang bagaimana kesempurnaan dari ibadah Ramadan yang akan kita capai itu. Sehingga akhirnya yang terjadi pada puasa kita adalah puasa yang berkualitas, bukan puasa yang sekedar lapar dan dahaga saja. Sehingga apa yang dikatakan Nabi tidak terjadi kepada kita. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada yang mereka dapatkan kecuali lapar dan dahaga saja, karena mereka tidak paham terhadap ilmu yang mengantarkan kepada kesempurnaan dari ibadah Ramadan mereka. Maka siangnya disebut dengan siyamu Ramadan, maka malamnya disebut dengan qiyamu Ramadan. Ya Bapak Ibu, malamnya siyamu Ramadan, di malamnya disebutkan qiyamu Ramadan. Apa yang mesti dilakukan di siang hari terhadap ibadah puasa kita, dan apa yang mesti kita lakukan di malam hari terhadap qiyamu Ramadan kita. Kalau kita paham tentang ilmunya,
insya Allah kita akan nikmat melaksanakannya, karena kita sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita berjalan di atas rel yang tepat, dan kita tidak keluar dari rel itu sehingga gerbongnya jatuh ke dalam parit. Tidak, karena sesungguhnya apa? Karena kita sudah paham dasar-dasar ilmu yang diajarkan dan mengingatkan kita tentang kesempurnaan dari apa yang akan kita lakukan dari ibadah Ramadan yang sebentar lagi kita laksanakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di mana-mana, di masjid-masjid, baik pun di kantor-kantor, banyak yang dilaksanakan tarhib Ramadan, menyambut datangnya Ramadan, mengumpulkan kaum muslimin untuk mengingatkan tentang bagaimana ahkamu Ramadan, hukum-hukum tentang ibadah puasa Ramadan, dan disajikan dalam ilmu yang sangat jelas agar kemudian kaum muslimin memahami tentang tata caranya, tentang kaifiatnya, apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dikerjakan, apa yang mesti ditinggalkan, sehingga akhirnya ibadah Ramadannya berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apa yang mesti kita lakukan Bapak Ibu? Kemarin kita sudah sampaikan pada sebulan yang lalu, yakni mempersembahkan taubat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah. Karena ini bulan yang suci, maka jiwanya mesti dibersihkan menjadi putih dan bersih. Apa yang mengotori batin kita adalah bintik hitam dari noda dosa yang pernah kita buat. Apa yang menghalangi kita untuk sujud dan indahnya ketaatan kepada Allah tidak lain dan tidak bukan adalah kemaksiatan yang selalu kita kerjakan. Dosa tidak bersahabat dengan amal soleh. Dosa itu hanya bersahabat dengan kelalaian dan ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang subur pada batin dalam kesadaran kesungguhan yang sangat tinggi kepada Allah akan menggerakkan energi batinnya untuk begitu taat kepada Allah, sehingga akhirnya tangannya tunduk kepada Allah, matanya tunduk kepada Allah, telinganya mendengarkan kebaikan, kakinya melangkah ke tempat-tempat yang baik. Itu yang dia akan rasakan pada tubuh yang digerakkan oleh energi batin yang penuh dengan ketundukan dan ketaatan. Karena Nabi mengatakan, hatimu adalah raja bagi tubuhmu. Apabila rajanya dikuasai dengan iman, maka dia akan menguasai tubuhnya dalam ketaatan. Tapi apabila raja dikuasai oleh hawa nafsu dan kemudian syaitan, maka dia akan dikuasai anggota tubuhnya oleh hawa nafsu dan syaitan yang membisikkan pada dirinya. Tergantung kita menetapkan pilihan yang mana yang harus kita hidupkan pada diri kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat kepada Allah adalah jalan yang mulia untuk kita segerakan, jangan kita menundanya. Bersihkan jiwa kita, karena sesungguhnya Ramadan bulan yang bersih, maka dia harus dimasuki oleh jiwa-jiwa yang bersih. Maka Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk selalu banyak muhasabah dan menangisi diri dalam menyambut datangnya Ramadan, karena sesungguhnya 1 tahun hampir atau 11 bulan yang kita sudah jalani untuk sebelum datangnya Ramadan kembali, pasti banyak tingkah laku dan perbuatan kita yang sudah melanggar ketentuan Allah. Pasti banyak kelalaian dari ketaatan yang harusnya disegerakan, tetapi kita tersibukkan oleh dunia yang membuat hati kita menjadi gersang kembali karena dosa yang pernah kita lakukan. Atau mungkin masih ada batin yang suudzon kepada Allah terhadap takdir kehidupan yang terkadang tidak sesuai dengan harapan, yang membuat kita terkadang mudah menyalahkan Allah dan kemudian mengatakan Allah itu tidak adil pada kehidupan kita. Jangan-jangan itu pernah menyelinap dalam batin kita menjadi dosa-dosa batin yang tersembunyi jauh pada dalam diri kita. Manusia tidak mengetahui, tapi Allah Maha tahu tentang apa yang terbetik di batin kita. Innahu alimun bizatis sudur. Allah Maha alim terhadap apa yang ada pada dada-dada manusia. Maka itu harus dibersihkan dalam taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemuliaan bagi orang yang bertaubat nasuha adalah mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Bukankah tujuan dari ibadah Ramadan itu adalah membebaskan kita dari api neraka? Bukanlah tujuan akhir ibadah Ramadan itu adalah memasukkan kita kepada jannahnya, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu pintu yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa yang dinamakan dengan Babur Rayyan. Mau nggak mau masuk pintu ini? Siapa yang nggak mau? Semua kita pasti mau, tapi layakkah kita memasukinya? Ini yang harus dipertanyakan pada diri kita.
Kalau kita datang dengan tumpukan maksiat yang tak pernah disesali dalam tangisan, bagaimana mungkin pintu yang mulia ini akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika orang-orang yang sudah berpuasa dalam kenikmatan yang sudah Allah tentukan kategori mereka memasuki pintu itu, maka pintu itu ditutup dan Allah mempersilahkan orang-orang yang berpuasa untuk masuk ke dalam semuanya, dan kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihkan hati dengan Allah. Yang kedua, kita ulang kembali, yakni bainana wa bainan nas. Rasul-rasul betullah diri kita. Masih ada tak sakit hati yang belum selesai? Amun dah ada lagi Ustaz, dah selesai dah, alhamdulillah. Ini sampai Ramadan masih ada sakit hati. Sampai ketika dia keluar rumah, disuruhnya anak gadinya keluar dulu. Nah, kau cek tu ibu sebelah ada keluar atau belum? Kenapa gitu mah? Mama tak mau beriring-iring jalan ke masjid sama dia. Sakit hati mama belum selesai semuanya oleh. Ini lah puasa kok. Tapi sakit hati belum selesai oleh. Puasa apa yang mau dikerjakan? Ini orang-orang puasa yang tidak mendapatkan apapun. Makanya Nabi SAW merugi orang-orang seperti ini. Dia memasuki Ramadan, tetapi sesungguhnya dosanya belum terampuni. Kenapa? Ada sakit penyakit hati yang belum selesai. Bersihkan Bapak Ibu. Kita ini nggak perlu bermusuhan satu sama lainnya, karena Allah sudah menyiapkan musuh abadi bagi kita. Kalau hati ini sulit untuk memaafkan, itu pertanda ada pertanyaan yang harus dipertanyakan pada jiwa kita. Sedendam apa sih kita sama orang? Allah dengan sifat Ghafurur Rahimnya, betapa besarnya salah manusia pada dunia. Nikmat sudah Allah kasih, coba. Allah yang memberikan fasilitas yang luar biasa. Allah yang ngasih dia hidup, Allah yang ngasih dia kesempatan, tetapi hamba itu masih durhaka sama Allah. Menggunung tinggi dosa yang pernah dilakukan hamba itu, tapi kalau dia datang kepada Rabb, maka Allah membuka pintu keampunannya. Kita nggak pernah ngasih apapun kepada orang itu, nggak pernah ngasih fasilitas apapun, tapi kita begitu berat untuk memaafkan saudara kita yang mungkin pernah bersalah kepada kita. Maka yang dipertanyakan hati dalam kemuliaan kepada Allah, yang dia mengatakan dirinya hebat dalam ibadah fardiyah, tetapi sungguhnya hatinya masih busuk sama orang lain. Tak berguna hitamnya keningmu karena sujud dalam sepertiga malam yang membasahi air mata karena taubatmu, tapi lisanmu selalu menyakiti perasaan orang lain. Hatimu masih suudzon kepada saudaramu, kebencian tak pernah berganti dengan kemaafan yang menghiasi hatimu untuk indahnya hidup sesama dalam memaafkan saudaranya agar hatinya menjadi bening dan bercahaya. Ini yang terkadang sulit untuk kita kerjakan. Ya Bapak Ibu, jangan sampai ada satu majelis atau satu masjid dia saling bermusuh. Jangan ada satu RW, satu kampung, bahkan satu paguyuban mereka saling bermusuh. Karena saudara muslim adalah saudara kita. Kita enggak bermusuhan dengan siapapun. Bahkan sesungguhnya Nabi SAW sendiri pun bahkan ia mengatakan orang-orang kafir zimmi yang tunduk dan taat kepada aturan Islam di zaman itu, maka sungguhnya mereka adalah saudara kita. Enggak berhak kalian mengganggu mereka, kata Nabi SAW. Begitulah penghormatan Nabi, bahkan kepada saudaranya yang tidak satu akidah pun Nabi menghormati dan memuliakannya. Masya Allah, betapa junjungan kita mencontohkan adab dan akhlak yang termulia untuk diikuti oleh umatnya, agar kemudian tidak melakukan perbuatan itu dengan kesombongan dan kena dendam di hati. Ketika Ali bin Abi Thalib hendak membunuh seorang yang kafir itu dalam sebuah peperangan, sudah dihunuskan pedang mau dibunuh, tapi tiba si kafir itu meludahi mukanya Ali. Ali kemudian meninggalkannya dan tak jadi membunuhnya. Sahabat lain bertanya, kenapa engkau enggak jadi membunuhnya? Aku takut kalau hari ini aku membunuhnya bukan lagi atas perintah agama karena Allah, tapi karena dendam hatiku dan sakit hatiku kepadanya karena dia meludahi wajahku, kata Ali bin Abi Thalib. Begitulah Ali, sangat pemaaf luar biasa dan takut kalau melakukan syariat kalau didasarkan kepada sakit hati dan dendam. Walaupun itu puncak dari apa yang ditegaskan oleh Allah, tapi Ali menunjukkan indahnya hatinya dan dia takut kalau kemurkaan dia yang justru bukan syariat yang ditegakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Ya. Kepada siapa ibu yang paling suka sakit hati? Kepada apa? Hah? Tidak, alhamdulillah. Kok ibu elo-elo sadoanya, Pak? Ya.
Lalu bapak kepada siapa yang paling suka sakit hati? Kepada ibu? Enggak juga. Istri kita itu wanita luar biasa Bapak Ibu. Sudah 5 dari rahimnya lahir anak kita. Capek dia mengurus anak-anak kita. Kadang-kadang tak tahu lagi pekerjaan itu luar biasa. 24 jam pekerjaan ibu-ibu ini di rumah. Walaupun dia ibu rumah tangga, tapi pekerjaannya begitu luar biasa, sangat tidak ada waktu terkadang mengurus rumah. Anak diurus, rumah dirapikan, masak dikerjakan. Itulah ibu-ibu. 24 jam pekerjaan ibu rumah tangga. Mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Ya Bapak Ibu. Mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Ibu-ibu belum aman lagi dah. Kalau sebelum bapak-bapak tu ngambil bantal, kemudian yang ngorok di atas bantal tu, baru kalau ngorok dengar suami itu, baru apa kata ibu? Merdeka. Ya, baru selesai itu. Ya, betapa sulit dan beratnya pekerjaan ibu. Makanya kalau ada bapak-bapak yang zalim kepada ibu-ibu, makanya sebelum Ramadan ini minta maaf lah. Banyak yang kita khianati, mungkin banyak yang kita kemudian sia-siakan mereka. Maka sebelum Ramadan datang kepada ibu, maafkan aku, mungkin selama ini aku tak pantas menjadi suamimu yang terbaik, tapi aku selalu menjaga kesetiaan walaupun aku berjuang. Terkadang terganggu juga kesetiaan itu, maka maafkan aku di tengah ketidaktahuanmu. Oh jadi abang rupanya main belakang ya? Jangan pula begitu. Kadang-kadang mudah mulai menuduh. Bukan, itu ingin minta maaf Bapak Ibu yang muliakan. Ikut Bapak elok-elok sesadanya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena bainan nas, antara kita dengan manusia tidak akan selesai kecuali apa yang dikatakan oleh Nabi, wal istihlal lahum, minta dihalalkan. Maka beratlah hisab kita nanti bagi orang yang zalim kepada manusia, yang mengambil hak orang lain lalu kemudian itu dia zalimi. Kalau di dunia tak diselesaikan, besok di akhirat carilah orang itu untuk diselesaikan di mahkamah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua kezaliman akan dibayar dengan apa yang setimpal dengan kezaliman itu. Sampai kata Nabi, binatang yang pernah menanduk kawannya pun besok akan dibangkitkan di yaumil mahsyar untuk dipersilakan dulu menanduk kawan yang pernah ditanduknya. Tapi setelah dia selesai mengadili hukum itu, maka kemudian dia dihancurkan kembali menjadi tanah. Beda sama kita. Jadi kau adu apa ambil tanah sawit orang agak 5 kapling, lalu nampak balian le. Jujuanglah besok tanah sawit tu di akhirat. Cari yang punya Pak, kau sawit apa? Pak nak talon memikul barek pak, ambillah pak. Di dunia ambo dulu menyewa pengacara, tapi pitiku kurang tak sebanyak pitimu. Ambo kalah di pengadilan. Pada aku yang punya tanah tu menang juangku. Tapi kue lah seorang. Tak ni ambo gini lah. Itu beratnya ibu. Ada pematang sawah yang ibu tarah dulu di kampung. Ya ada di kampung tu kawan buat pematang sawah, inyo nama nateh di sebaliknya. Setiap musim sawahnya cangkul je tanah orang tu. Tambah luas tanah dia. Semusim dia cangkul secangkul. Tapi karena sudah puluhan tahun lama-lama besar juga tanah dia. Oh besar itu dosanya. Kalau enggak dikembalikan sekarang, hanya cukup dengan tangisan taubat kepada Allah, enggak selesai kata Allah. Istihlal lahum, minta halalkan dulu. Ya, berat ibu. Makanya kok ada waktu SMA dulu makan bakwan bude di maliung-maliung seketik, cailah bude itu gini tu. Kan waktu SMA dogil-dogil kan apa? Dimakannya lontong sepirang bakwan tu habis 5 cieknya bayi. Kan ada apa tu? Asiko ndak ada. Tu teman-teman kami dulu tu. Yo, alih duit muda itu rasoleh. Cari muda itu. Dan meninggalnya Ustaz. Le doa anak sampaikan. Sampai kata para ulama menyebutkan, kalau enggak ketemu juga orangnya, sudah tadi mana dia berada, maka ambil uangmu, infakkan dan niatkan pahalanya untuk dia. Begitu Pak caranya. Bukan di maaf-maaf gitu aja. Enggak bisa selesai Bapak Ibu. Berat ini usuran kita dengan manusia gitu. Makanya ini yang harus kita tangisi. Jadi kalau ada orang itu soleh secara fardiyah, rajin dia ke masjid, solatnya bagus, Qurannya bagus, tapi suka menyakiti hati orang, ini orang tidak baik. Kebaikan seseorang itu tidak lihat kepada dia dengan Allah saja, tetapi dia bagaimana dengan sesama manusia. Makanya kata Nabi SAW dalam rumah tangganya, siapa yang terbaik? Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli
wa ana khairukum li ahli. Menjadi yang terbaiklah kamu kepada keluargamu. Saya orang yang terbaik, kata Nabi, kepada ahli keluarga saya. Menunjukkan apa? Nabi itu rahmatan lil alamin. Tidak hanya dirinya kepada Allah, tapi kepada sama manusia. Bukan hanya kepada manusia, kepada alam jagat raya pun Nabi SAW sangat terbaik. Sehingga akhirnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum Ramadan tiba, mari kita saling memaafkan satu sama lainnya. Wallafina 'anil nas. Makanya muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidhi wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah cinta kepada orang yang suka berbuat baik. Dan kebaikan yang disebutkan dalam ayat ini bersentuhan dengan banyak manusia, yakni menahan emosi, memaafkan saudara-saudara kita yang pernah menyakiti. Itu berat untuk kita kerjakan, tapi tinggi kehormatan yang akan ditawarkan, karena untuk menyempurnakan ibadah Ramadan dan apa yang kita laksanakan dari ibadah yang lain akan sempurna dengan memaafkan sesama manusia. Siapapun kita pasti punya ketersinggungan. Siapapun kita pasti pernah bersalah sama saudara kita. Siapapun kita pasti pernah kita disakiti oleh saudara kita. Kalau kita disakiti terasa berat, begitu juga kita rasakan ketika kita menyakiti, maka berat juga terasa bagi orang yang disakiti. Oleh karena itu, rasa itu sama, maka mari kita rasakan untuk saling memaafkan satu sama lainnya. Makanya kehormatan orang-orang yang berada pada surga sebagai balasan dari orang muttaqin itu seperti mana yang pernah kita jelaskan dalam surah Al-Hijr 45, 46, 47. Allah mengatakan kepada kita, innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ala sururin mutaqabilin. Ketika orang-orang yang bertakwa itu sudah Allah sidangkan surga yang penuh kenikmatan, yang dikelilingi oleh sungai-sungai yang sangat bening dan sangat indah. Lalu apa kata Allah kepada mereka? Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalamnya dalam keselamatan yang sempurna dan keamanan yang sangat terjamin di hadapan Allah. Kalau kita punya rumah mewah, wak bangun rumah bermiliar-miliar, wak buat pagarnya besi baja yang sangat kuat, kita pagar dengan keliling sempurna, kita siapkan security, bahkan anjing Haider untuk menjaganya. Apakah rumah itu sudah aman? Sudah amankah rumah itu? Kita beli kendaraan yang super safety sekali, harganya miliaran. Apakah kemudian kendaraan itu sudah aman kita tunggangi? Tidak ada jaminan, karena itu sementara. Tetapi kalau sudah ditempatkan pada surga yang penuh kenikmatan, Allah yang menyuruh kita memasukinya dalam kalimat yang indah, bisalamin aminin. Jaminan itu sempurna, sempurna yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sehebat apapun rumah dan bangunan yang kalian buat, walaupun anti gempa kata kalian, tapi kalian mendurhakai Allah, itu tidak akan pernah aman. Maka rumah 500 miliar itu ludes hanya dalam satu malam oleh Allah. Cukup dengan satu tentara api yang dikirimkan. Tidak bertahan kejayaan mereka pada dunia, karena kesombongan akan membuat mereka hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita kejar kemuliaan itu dengan menikmati surga yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana ciri dan bentuk jiwa mereka penduduk surga itu? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ala sururin mutaqabilin. Di dalam jiwa orang-orang yang beriman itu, muttaqin itu, kata Allah, tidak ada dendam bermusuhan, tidak ada sakit menyakit hati. Mereka saling bersahabat dalam keindahan, keakraban dan silaturahmi. Ya Bapak Ibu, masih ada? Tak ada. Ini wajah-wajah yang bersih, hati-hati yang pemaaf. Ini yang dihidangkan. Ya Rob, nikmat kalau begitu. Orang yang kalau tak bermusuh dengan orang, kemanapun dia pergi lapang gak hidupnya? Tapi kalau orang punya musuh di mana-mana, kemanapun dia pergi sempit gak hidupnya? Jalan yang lapang pun jadi sempit karena berselisih dengan musuhnya. Oh, sempit rasa jalan itu. Pada jalan itu lapang.
Sempit juga karena kesempitan hati, karena memusuhi orang itu, tak ingin dia bertemu dengan musuhnya, maka terasa menyesakkan dada kalau bertemu dengan musuhnya. Tidak, Bapak Ibu. Makanya kalau orang bermusuh seperti ini, bertemu di jalan yang sempit, ada parit kiri kanannya, lama-lama masuk pari keduanya. Iya Pak, cik buang muka ke kanan, cik buang muka ke kiri, bertegur sapa ndak jo, jalan tak nampak parit, masuk parit lah kedua. Itu namanya mental limau purui. Tahu limau purui? Kesat di luar, masam di dalam. Dan menyorong kepala oto tu nak keluar leh, musuhnya lewat pula di gang sempit tu, dia tarik oto ke belakang balik. Ditanya sama istrinya, kenapa enggak jadi bang? Musuh kita lewat. Itu musuh. Ada yang lebih bahaya lagi, licin di luar, manis di dalam, mental jeruk nipis. Datang dia ke kita untuk minta maaf, maafkan aku ya, banyak salahku selama ini. Dalam hati, sampai mati aku nak maafkan kau. Itu namanya musang berbulu ayam, pagar makan tanaman, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Makanya kok saya selimut awak jauh dah tu, nanti malam lalu tanya-tanya je, manga kepalanya boleh orang pandang tarui saya. Saya tiap lalu mau dikos, saya tangan di kepala. Tanya saya sekali, apa mana yang mudah pikir kepada orang pandang tadi? Iyo lah orang karayo, kepitilun masih atau nak pulang kampung. Apa jujur dia? Jangan-jangan disibuk mikirkan istri tetangga sebelah. Itu namanya musuh dalam selimut. Nah, lain selimut je awak, tapi orang lainnya pikir. Nggak ada, ini sini nggak ada. Ini kan enak-enak kan ceramah aja ini. Ya Bapak-Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berat ini. Maka jangan tampil dalam kepalsuan seakan-akan memaafkan tapi dendam tak pernah selesai. Itu orang berpura-pura baik tapi di hatinya tetap busuk melihat saudaranya. Tapi jadilah bermental limau manis, jeruk manis, licin di luar, manis dalam. Tidak ada udang di balik bakwan, tidak ada udang di balik batu. Betul-betul lillahi ta'ala dia ingin memaafkan saudaranya, betul-betul lillahi ta'ala dia bersilaturahmi dengan saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau orang sudah diikat dalam ukhuwah atas iman dan ketakwaan, maka mereka akan saling membela di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Hari ini manusia saling membenci satu sama lainnya. Maka kata Allah, tidak saling membenci kecuali siapa dia? Illal muttaqin. Orang yang bertakwa besok saling membela di akhirat. Ya Allah, karena bulan inilah aku tahu masjid, dia yang datang ke rumahku mengajak aku untuk taubat dan dekat kepadamu ya Allah. Sejak dia mengajak aku sadar dan aku menjadi ahli masjid. Mana dia ya Allah, aku rindu kepadanya untuk sama-sama di surga bersamanya. Dia saling membela. Tapi kalau orang bersahabat di dunia tapi di atas dasar hawa nafsu, walaupun dia konco pelangkin, walaupun dia besti, walaupun dia konco arek, tapi dasarnya hanya hawa nafsu, bersekongkol dalam memusuhi orang lain, bersekongkol dalam proyek yang batil, sesungguhnya mereka tidak sedang bersahabat tapi sedang membangun permusuhan. Apa kata yang satu? Dek pajak, kalau mau masuk neraka ya Allah, dipanggilkan pajak, iyo kenangku dia masuk neraka. Iyo, ambo ajak ini manganyo namua. Kenapa dia mau? Saya cuma ngajak aja. Kok dia pula mau mencuri maling nih? Bukan aku yang salah ya Allah, dia yang salah. Kenapa dia mau? Saling menuntut dia di akhirat besok. Tapi kalau orang beriman dasar ketakwaan yang saling memaafkan, saling membela, saling menasihati, mereka akan saling mendukung satu sama lainnya. Maka jadikanlah hidup kita penuh persahabatan dan indahnya saling memaafkan. Ada Ramadan yang begitu spesial, tidak berlalu tanpa makna dalam kehidupan kita. Yang kelima, apa yang kita siapkan? Man shama Ramadanan imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddama min zambi. Wahtisaban artinya yang disebutkan diantaranya oleh para ulama, mempersiapkan target amal yang terbaik untuk dikerjakan selama Ramadan, dan latihannya adalah bulan Sya'ban ini sebagai warming up, proses awal sebelum datangnya Ramadan. Maka Nabi memperbanyak puasa sunat, kemudian Nabi meningkatkan tilawah Quran, meningkatkan sedekah, meningkatkan zikirnya kepada Allah, meningkatkan ibadah-ibadah yang lain kepada Allah sebagai latihan untuk menyambut Ramadan
maka Nabi mempersiapkan harta terbaik untuk diinfakkan dalam Ramadan. Maka dia kumpulkan para sahabat untuk ditanyai harta orang yang kaya-kaya agar disiapkan selama Ramadan, lebih spesial infak mereka, karena Nabi mengatakan afdhalus sadaqatu fi Ramadan, sebaik-baik sedekah adalah bulan Ramadan. Maka di mana-mana saya sampaikan, kalau target ibadah puasanya untuk dalam Ramadan infaknya adalah 20.000 sehari semalam, berarti setiap kali sholat dia datang membawa berapa? Kan 5 waktu tuh. Kalau 20.000 berarti sekali sholat berapa dia bawa? 4.000. Ya, 4.000 banyak atau dikit? Dikit. Kan? Ya, 4.000. Bapak Ibu mulakan Allah, berarti sebulan sedekahnya dalam Ramadan 600.000. Kalau terlalu banyak Ustaz, saya cuma sanggup 15.000, berarti 450.000. Masih banyak juga Ustaz, tak taluk dan Ambo cuma sanggup 10.000 nya Ustaz. Berarti sekali solat 2.000. Ambo dah taluk dah Ustaz, cuma 5.000 Ambo taluk. 150 sebulan Ramadan. Berarti sekali solat 1.000. Kadang-kadang infaknya cuma 5.000, 10.000, handphonenya 15 juta satu, mobil ada di rumahnya, hidupnya penuh dengan kecukupan. Tapi di akhir Ramadan ini orang paling koreh menangis minta serugo, ya Allah masukkan aku surga Firdaus ya Allah. Ang sedekah 5.000 nya, handphone 15 juta aja minta surga Firdaus lang. Maka orang-orang dahulu mereka malu minta surga dalam nyata, walaupun disuruh Nabi, tapi mereka dengan bahasa yang halus. Amal mereka begitu banyak, mereka darjatnya para sufi, tapi ibadah doa mereka sangat malu minta langsung kepada Allah. Padahal disuruh sebenarnya, tapi kalimat mereka, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahim. Ya Rabb, aku tak pantas masuk surga Firdausmu, tapi aku tak siap dan tak kuat masuk nerakamu. Begitu sangat punya adabnya mereka, dan makna kedoipan mereka dianggap sebagai sebuah nilai kehinaan. Pada mereka begitu mulia di hadapan Allah dalam amal yang sangat indah, tapi mereka masih merasa malu untuk minta langsung. Beda sama kita sekarang, amal seketek tapi pede minta surga. Ya Pak, amal seketeknya pede minta surga luar biasa, ya kan? Walaupun itu boleh, tetapi setimpalkanlah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita rancang harta terbaik. Nabi dikatakan hadis, infak Ramadan Nabi itu seperti angin yang berhembus kencang. Saking banyak dan cepatnya Nabi bersedekah, luar biasa. Maka berlomba. Kalau kita umroh dalam Ramadan, maka di masjid-masjid itu dikapling-kapling orang. Oh, sini buka, sini buka, sini buka. Truk-truk datang makanan-makanan untuk berbagi sedekah takjil kepada orang yang berbuka puasa. Mereka sangat bahagia menghidangkan makanan yang banyak kepada orang-orang berbuka untuk merebut kebaikan yang luar biasa. Karena barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang berpuasa, kata Nabi, dia mendapatkan pahala orang menikmati perbukaan itu tanpa mengurangi pahala orang yang menikmatinya. Makanya kok masuk list nama awak dalam mengantar takjil ke masjid kok lupa pengurus menulis nama awak. Jangan bersyukur pula, alhamdulillah lai lupa pengurus. Kalau lupa pengurus sebutkan nama saya, kok nggak masuk Pak? Biasanya 2 kali, kali ini 3 kali ya Pak, saya ingin mengantar perbukaan ke masjid. Mantap, bisa Ibu? Bisa, itu bisa kita laksanakan. Makanya targetkan Qur'annya. Berapa kali khatam Ramadan ini? Insya Allah 2 kali khatam Ustaz. Tahun kemarin 1, tahun sebelumnya 1, tahun sebelumnya 1. Selamanya masa 1 terus? Meningkat no? Karena Ramadan ini bulan Quran. Akrabkan dengan Quran. Hari ini Quran begitu sangat simple, tidak perlu lagi bawa mushaf. Di sini juga ada. Cuman saya pribadi lebih suka membaca mushaf ketimbang membaca di sini. Ini mushaf juga yang diinstal dalam teknologi, tapi kalau membuka mushafnya di handphone godaannya banyak. Ini saya yang awam. Ibu, kadang berbunyi tangkek je baru. Tinggal di Quran tu sikit. Kadang tak tengok-tengok di WA kadang. Ya tak? Tapi kalau mushaf itu insya Allah dia tidak mengganggu banyak hal. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah, targetkan nanti untuk hari-harinya adalah hari Quran, siangnya dan malamnya. Maka besok Quran akan datang memberi syafaat. Lalu apa kata Quran?
ya Allah berikan syafaat kepada orang ini karena tersebab membacaku pada malam hari, dia sedikit tidur, maka dia bergadang untuk mengkhatamkan aku, kata Quran. Masukkan dia ke surga karena syafaat yang aku berikan. Indah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sambut Ramadan dalam sukacita yang luar biasa dan hidangannya untuk dipersiapkan dalam target amal yang spesial agar tidak berlalunya Ramadan dengan kehampaan dan kekosongan tanpa adanya kemenangan yang layak untuk diberikan. Kadang-kadang aneh, mereka lah orang yang pakai baju baru yang mahal itu, parfumnya sangat wangi dari lebaran, tapi tarawih dan nampak batang hidungnya ke masjid. Untuk apa? Apa yang dia menangkan di hari Idul Fitri itu? Dia merayakan kemenangan sesuatu yang tidak dia menangkan sendiri, karena dia tidak pernah hadir di masjid, dia tidak pernah khatamkan Quran, dia sedekahnya sangat pelit, sangat sempili. Bagaimana mungkin dia akan jadi pemenang? Karena hari itu adalah hari Aid, kebahagiaan, hari di mana kemerdekaan batin kita nikmati dalam mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir berkumandang di mana-mana sebagai simbol kejayaan dan kemenangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang-orang beriman menangis dan bahagia merayakan kemenangan, telah menang dari Ramadan, yang kemudian ditargetkan apa yang telah dia capai begitu maksimal. Kembali dia kayaumin waladatu ummu, seperti bayi keluar dari perut ibunya, suci bersih, maka dia mengenangkan satu Syawal dalam kemenangan yang indah. Makanya saya tengok ada dua tipe orang menangi di hari raya itu. Yang cik menangi iyo, sedih dia ditinggalkan Ramadan. Yang satu menangis. Saya tanya, kenapa bapak nangis? Tidak bisa pulang kampung. Oh, rupanya dia nangis tak bisa pulang kampung, ya kan? Nah, yang begini tak dapat mana, ya Bapak Ibu. Maka mari kita sambut Ramadan dengan kebahagiaan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menuntun kita untuk sampainya kepada Ramadan, dan kita siap mengisinya dengan berbagai aktivitas amal ibadah yang membuat kita mulia dan tinggi derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, mudah ada manfaatnya. Dan terakhir, karena ini kajian terakhir sebelum nanti Ramadan datang, kami sebagai pribadi yang diamanahkan mengisi kajian di sini dengan berbagi ilmu dalam kedhaifan dan keawaman kami, untuk itu kami mohon dimaafkan kalau ada khilaf dan salah. Kami yakin Bapak Ibu enggak punya salah apapun sama kami, tapi kami para ustaz yang terkadang banyak khilaf dan salahnya, kadang terlambat jadwalnya terisi, kadang lupa atau tidak bisa diisi. Untuk itu kami mohon dimaafkan Bapak Ibu yang muliakan Allah. Dimaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.